pernah mencoba membaca Rawls ya, saya merasa disirami oleh hal-hal baru dari yang materi sampaikan. Maka kita membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, silahkan untuk mengajukan tangan digitalnya untuk bertanya. Nah, di sini kita langsung saja sudah kehadiran Bapak Nugroho. Pak Nugroho, silakan. Oke, terima kasih Pater atas pemaparannya yang luar biasa. Ya, selamat malam. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya sebut pertanyaan atau tidak ya. Pertama, liberalisme sendiri itu kan apa ya? Liberalisme juga menentukan sebuah syarat-syarat misalnya. Misalnya bagaimana produk hak pilih politik, hak sipil politik sebagai produk dan kemudian hak sosial ekonomi budaya itu menjadi salah satu produk liberalisme juga gitu ya. Dan kemudian liberalisme kan menciptakan nilai juga gitu ya. Menciptakan nilai juga artinya bahwa yang pertama pertanyaannya apakah liberalisme memang tidak menjawab tentang apa namanya, tidak menjawab tentang sesuatu yang komprehensif memang gitu loh. Sesuatu yang komprehensif, tetapi memang dia memenuhi sebuah apa syarat-syarat bagaimana sebuah masyarakat itu mencapai sesuatu yang baik, itu dia kebebasan, kemudian kesamaan dan seterusnya itu hak sipilnya terpenuhi. Itu yang pertama. Nah, ini kira-kira tadi apakah itu terjemahan dari fundamentalisme liberal atau bagaimana? Apa seperti itu sebagai terjemahan dari apa liberalisme yang fundamentalis gitu ya. Saya kira gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, problem kita ini kan sebenarnya juga yang syarat-syarat yang lain kira-kira tadi untuk melakukan sebuah negosiasi dalam proses liberalisme itu menentukan syarat-syarat misalnya toleransi. Ada syarat-syarat tentang pentingnya otoritas sains juga mulai bekerja, kemudian kebebasan ekspresi, kemudian juga apa namanya hal-hal lain ya menyangkut bagaimana hak individu dapat di apa namanya pendidikan yang baik kemudian dan seterusnya. Nah, ini kan intervensi terhadap ini yang mungkin harus banyak mulai dipikirkan. Yang harus diselesaikan kan faktor-faktornya dulu untuk mencapai gagasan-gagasan role. Saya kira memang bahwa bagaimana standar toleransi, bagaimana mengedukasi kemudian bagaimana cara pandang agama, bagaimana otoritas memandang otoritas sains, bagaimana kebebasan berpendapat itu menjadi sesuatu yang vital gitu loh. Dan ini kan butuh proses yang tidak cepat begitu ya. Dan ini ya sekarang kita jadi hambatan Indonesia, saya kira tadi itu betul tadi katakan bahwa Indonesia membutuhkan itu, tetapi syarat-syarat mencapai itu yang harus kita selesaikan dulu gitu loh. Misalnya bagaimana soal sains misalnya gitu loh. Kita berdebat soal sains belum selesai antara bumi datar sama bumi bulat gitu kan. Kemudian yang kedua misalnya soal kebebasan ekspresi, bagaimana Anda bisa mengkritisi pihak lain sementara Anda juga bisa dievaluasi oleh pihak lain gitu. Nah, ini juga belum clear. Ini soal faktor edukasi dan kompleksitasnya yang lain lah. Nah, ini kira-kira peluangnya ke depan seperti apa? Apakah memang intervensi menjadi faktor-faktor pendukung gagasan role ini juga treatmentnya seperti apalah kira-kira negara menuju negara yang jadi citakan itu. Saya kira itu, Romo. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Pak Grace untuk sejumlah catatan ya. Saya kira lebih apa namanya catatan yang memberikan penyempurnaan ya, atas presentasi saya. Coba dibumikan untuk konteks Indonesia. Jadi Pak Grace Nugroho saya kira coba melihat atau membaca konteks Indonesia dan menggunakan kacamata Rawls. Tapi baiklah, saya memberikan tanggapan balik ya. Untuk yang pertama tadi, apakah liberalisme? Saya sepakat ya. Jadi liberalisme itu hak-hak liberal, pemenuhan hak-hak liberal, ya,
atau ekspresi hak-hak liberal itu membutuhkan tentu syarat-syarat pemenuhan hak ekonomi. Ya. Misalnya hak liberal untuk memilih, ya. Tentu itu mengandaikan saya punya akses terhadap informasi tentang calon yang saya pilih. Kemudian agar saya punya akses terhadap informasi, saya harus bisa membeli koran. Ya. Dan untuk itu saya harus punya pendapatan yang tetap. Ya. Tanpa pendapatan tetap, saya tidak bisa membaca koran dan saya tidak bisa memilih, ya. Tidak bisa mengekspresikan hak sipil saya atau hak politik saya untuk memilih calon yang saya kehendaki. Lalu satu pertanyaan yang menarik tadi dari Pak Grace yang saya tangkap, apakah liberalisme itu tidak mampu menyediakan sendiri doktrin komprehensifnya? Ini pertanyaan menarik dan ini sudah menjadi bahan perdebatan yang lama sekali. Ya. Saya masih ingat saya pernah mengikuti perdebatan antara Jürgen Habermas dengan Kardinal Joseph Ratzinger pada tahun 2006 di München. Kebetulan waktu itu saya masih kuliah di sana. Itu pertanyaan tentang itu. Apakah negara liberal itu membutuhkan syarat-syarat prapolitis, ya, seperti agama dan lain-lain? Habermas dan juga Rawls, mereka katakan tidak agama negara-negara liberal membutuhkan syarat-syarat prapolitis dalam arti orang-orang baik, tapi negara liberal, ya, yang menjamin otonomi individu tidak bisa menjamin keberadaan syarat-syarat politis itu. Jadi ada satu ungkapan yang baik dari salah seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi Jerman, namanya Ernst Wolfgang Buchenwald. Dia katakan negara liberal sekuler, ya, hidup dari syarat-syarat yang tidak bisa dijaminnya sendiri. Ya. Jadi negara liberal sekuler itu membutuhkan orang-orang baik, orang-orang yang tidak mau melakukan tindakan kriminal, yang setia membayar pajak. Ya. Dan untuk menjadi orang-orang baik itu kan itu negara tidak bisa ciptakan. Itu adalah tugas agama. Tapi negara juga tidak boleh memaksa orang untuk hidup bermoral, untuk hidup beragama. Dia hanya bisa memfasilitas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi di dalam tatanan sosial itu lewat mungkin lewat menjamin hak sipil politik tadi. Tapi dia tidak bisa memastikan Anda harus beragama dan harus berdoa sekian banyak dalam satu hari agar menjadi lebih bermoral. Ya. Itu perdebatan yang masih hangat dalam filsafat politik dan saya kira belum ada jawaban final untuk itu. Lalu liberalisme fundamentalisme tadi, jadi itu anjuran dari Otfried Höfe. Dia katakan dia sangat menyayangkan bahwa term fundamentalisme itu sekarang bernuansa negatif, karena selalu dikaitkan dengan fundamentalisme agama, fundamentalisme Islam. Tapi menurut Höfe, fundamentalisme itu baik, ya. Jadi setiap orang dia harus yakin dengan agamanya, dengan imannya, dan boleh mengungkapkan itu ke publik. Tetapi ketika dia mengungkapkan di publik, dia harus bersedia untuk ditanggapi, dikritiki, ya. Dan juga harus punya kesediaan untuk menghargai pandangan orang lain, ya. Dan ya mungkin yang Gus Dur katakan dulu dia itu toleran karena dia tidak minder dengan agamanya. Dia yakin dengan diri sendiri. Jadi orang kritik dia tidak pusing dengan itu. Mungkin kematangan religius yang dimaksudkan oleh Otfried Höfe itu ya kematangan dihayat oleh orang-orang seperti Gus Dur tadi. Dan intervensi negara agar mencapai kematangan itu tentu perlu. Saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Grace tadi, pendidikan, ya, menghargai otoritas sains, dan sains itu tidak boleh, riset itu tidak boleh diatur oleh negara. Kampus itu harus otonom, harus ada kebebasan berekspresi. Ya itu sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan menurut saya di Indonesia. Ya. Atau dalam ungkapan Pak Grace sendiri, ya kita masih berdebat tentang apakah bumi bulat atau datar, ya. Sementara negara lain kan sudah sangat maju dalam bidang itu. Ya, mungkin itu tanggapan saya kembalikan. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih, Sama-sama. Fatir. Berarti tetap diperlukan ada pengandaian gitu. Ya. Ada pengandaian dalam liberal sendiri.
Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Denny untuk tanggapannya. Saya hanya bisa memberikan komentar secara singkat dalam banyak hal dari apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Saya sepakat ya. Saya kira Indonesia sendiri punya pengalaman, pengalaman ketika para pendiri negara kita mendirikan republik ini, itu ada perdebatan itu. Jadi ada sejumlah pemikir atau politisi pada awal berdirinya republik ini yang ingin membangun Indonesia di atas fundament agama tertentu kan, ya. Kemudian terjadi perdebatan dan perdebatan sangat sangat sengit ya. Dan orang-orang seperti Soekarno, Hatta, mereka berpikir oke, kalau Indonesia ini dibangun atas dasar doktrin komprehensif tertentu, maka pasti Indonesia tidak mungkin bersatu, ya. Karena Indonesia ini plural, ya. Plural dari budaya, etnis, kemudian cara hidupnya, kemudian agama, jelas ya, itu sangat plural. Maka para pendiri negara kita ya sangat kreatif. Jadi apa yang dianjurkan oleh Thomas Hobbes, saya tidak tahu apakah Soekarno membaca Hobbes ya, itu sebenarnya diterapkan, dipraktekkan oleh para pendiri negara kita itu dengan merumuskan Pancasila sebagai basis ideologis atau basis etis kehidupan bersama, ya. Yang tentu sekarang dipersoalkan dan saya kira itu baik ya, bahwa kita mendiskusikan itu secara terus menerus. Ya. Jadi Indonesia sendiri punya pengalaman bagaimana membangun sebuah negara atas dasar sebuah konsensus lintas batas tadi, ya. Karena kita para pendiri negara kita yakin bahwa negara ini tidak bisa dibangun tanpa fundament etis yang kuat. Dan para penganut agama mereka merasa tidak kehilangan. Mereka merasa aspirasi mereka juga terungkap di dalam Pancasila itu. Ya. Mungkin itu tanggapan saya, Mas Denny, Pak Denny. Saya kembalikan, ya, Pak Wadio. Terima kasih, Pak Ter. Sebelum ke Pak Agus, tadi Pak Ter terlanjur sudah angkat tentang konsensus negara kita gitu. Saya jadi ingin bertanya Pak Ter, apakah proses konsensus yang kita sepakatin dulu itu oleh para founding fathers itu juga bisa disebut sebagai overlapping konsensus ya, dalam hal overlapping konsensus itu yang saya tuh berpandangan bahwa reasonable adalah menjadi kata kuncinya, reasonableness. Gitu. Ya. Jadi bukan reasonable dalam arti yang berbeda, tapi ingin mengatakan you can reason about this case. Jadi bisa bertukar argumen. Jadi kita bisa berdialog. Nah, karena ada beberapa hal yang memang tidak reasonable. Seperti pernah misalkan tulisan Romo Magnis tentang terorisme yang mengatakan fundamentalis yang diusung itu tidak reasonable. Nah, jadi reasonable terjadi di dalam pembentukan konsensus negara itu karena pada akhirnya negara Pancasila terwujud bukan hanya diinginkan oleh mereka yang lebih nasionalis, tapi juga diinginkan oleh komunitas Islam pada masa itu karena dianggap ternyata sudah mewakili juga apa yang mereka ceritakan, ada akidah join di dalamnya. Apakah itu bisa disebut produk dari overlapping konsensus juga itu, Romo? Pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Pak Wadio. Saya kira Pancasila itu bisa kita tafsir sebagai sebuah overlapping konsensus kan, karena ada banyak doktrin komprehensif yang ada di Indonesia dan para pendiri negara pada waktu itu yakin kalau Indonesia ini didirikan di atas doktrin komprehensif tertentu maka persatuan menjadi tidak mungkin ya, dan kekuatan untuk melawan penjajahan juga menjadi tidak mungkin. Jadi Pancasila sebuah jalan keluar, sebuah overlapping konsensus atau agama sipil juga. Ada yang mengatakan itu sebuah agama sipil. Kalau Rawls dia katakan overlapping konsensus dalam sebuah negara itu adalah konstitusi, ya, konstitusi yang rasional. Konstitusi yang rasional itu konstitusi yang mengadopsi nilai-nilai universal, nilai hak asasi manusia, hak sipil politiknya dijamin, hak ekonomi sosial budaya juga dijamin, hak-hak kelompok minoritas di sana dijamin. Itu yang disebut konstitusi yang rasional
dan juga overlapping konsensus. Sebagai sebuah ideologi, saya kira Pancasila adalah sebuah overlapping konsensus. Ya. Hanya mungkin harus diterjemahkan dalam konstitusi yang lebih baik, yang lebih komprehensif. Ya. Ya, saya kembalikan. Terima kasih, Pak Teo. Berikutnya kita langsung saja ke Bapak Agus Witarto. Kepada Pak Agus, silakan Pak. Selamat malam Romo. Selamat malam Pak Agus. Ya, terima kasih. Romo, begini, terkait pertanyaan saya sih, tadi tolong kalau saya dikoreksi kalau saya salah, saya menangkap bahwa role ini konsensusnya bukan konsensus diskursus, tetapi suatu proses dari partikular menuju universal. Nah, yang jadi pertanyaan saya terkait dengan pembicaraan yang terakhir tadi mengenai Pancasila. Pancasila itu kan lahirnya boleh dikatakan berdasarkan konsensusnya diskursus pada waktu yang begitu singkat, gitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi komprehensif doktrin yang kemudian dipelihara, dirawat sampai sekarang, gitu. Pertanyaan saya, apa penjelasan role itu kalau yang terjadi itu adalah tetap menggunakan Habermas tadi bahwa konsensusnya ada konsensus diskursus, Romo. Ya. Dan apa masa depan seperti kehidupan ini seperti Pancasila ini? Terima kasih, Romo. Ya, baik. Iya, terima kasih, Pak Agus. Saya kira pertanyaannya tepat ya. Jadi roles itu dia katakan overlapping konsensus itu bukan hasil dari sebuah perdebatan diskursif seperti yang dikembangkan oleh Habermas, karena menurut Habermas dalam perdebatan di ruang publik kita berdebat tentang posisi etis juga. Dan itu yang dihindari oleh Rawls. Rawls katakan kita tidak bisa berdebat tentang posisi etis kita. Sedangkan Habermas menghendaki. Sedangkan Rawls, pasti ada perdebatan, tapi perdebatan tentang efisiensi, tentang efektivitas sebuah aturan, sebuah konstitusi. Apakah dia menjamin perdamaian hidup bersama atau tidak. Ya. Jadi soal efektivitas. Sedangkan nilai-nilai fundamental menurut Rawls itu sulit kita perdebatkan. Tentang Pancasila, saya kira para pendiri negara kita berdebat tentang Pancasila itu lebih ke arah Habermas ya. Jadi mereka tidak hanya ngomong tentang efektivitas dan efisiensi sebuah negara, tapi tentang landasan etis sebuah negara. Jadi mereka berdebat tentang, jadi Pancasila itu kan landasan etis kita, dan orang beragama kan yakin kalau negara ini sekular dan tidak didirikan atas agama tertentu, maka dia adalah produk iblis ya. Dan karena itu mereka tidak akan ikut berpartisipasi, dan itu keyakinan dasar mereka dan harus dihargai. Dan Soekarno coba menjinakkan itu dan katakan dengan menerima Pancasila kamu sebenarnya tidak kehilangan apa-apa karena ada ketuhanan di sana, ya. Ada kemanusiaan, ya. Dan Tuhan juga bekerja lewat kemanusiaan itu, lewat keadilan sosial. Jadi menurut saya memang perdebatan etis ya, bukan soal efektivitas dan efisiensi sebuah negara. Jadi mungkin lebih ke Habermas ya, kalau kita omong tentang Pancasila sebagai sebuah konsensus. Ya. Itu yang saya bisa tanggapi, Pak Agus. Kalau menurut Rawls sendiri, kalau masyarakat yang menggunakan sistem Habermas ini ada prognosa apa ya, atau prediksi apa gitu, sehingga dia harus mengkoreksi itu menjadi yang sifatnya berproses tadi itu, Romo. Ya, saya pikir kehidupan bernegara ini kan bukan perkara efisiensi dan efektivitas saja, ya. Tapi ada sejumlah persoalan etis, ya. Misalnya pertanyaan tentang bagaimana kita mengurus orang-orang yang tidak mampu lagi berprestasi, orang jompo, orang cacat dalam sebuah negara, ya, di mana warganya semakin individualistik, tidak lagi mengurus sendiri orang tua mereka. Itu kan pertanyaan-pertanyaan etis yang harus dibicarakan, tidak hanya terbatas pada efisiensi dan efektivitas. Karena kalau rasionalisasi efisiensi yang diterapkan, orang tua, orang yang sudah jompo itu kan tidak berguna secara ekonomis, maka dihabisin saja. Ya, perdebatan tentang eutanasi kan sering
dipetakan sebagai masalah efisiensi kan, orang yang sudah sakit ya sudah dihabisin saja ya. Dan ini jadi menurut saya ya saya secara pribadi saya dalam hal ini lebih cenderung mengambil posisi Habermas ya, bahwa persoalan etis juga harus diperdebatkan di ruang publik ya, untuk mencari konsensus, karena mungkin kita mencari konsensus pada tataran etis itu. Ya, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Romo, saya menambahkan sedikit gitu. Apakah pada dasarnya mungkin Rawls bukan menolak itu ya, tetapi konteks pada saat itu gitu. Karena dia kan kritik dia terhadap intuisionisme itu kan sebenarnya yang sejauh yang saya bisa pahami gitu, bahwa bagaimana solusi untuk menemukan konflik moral. Dan apabila konflik moral itu betul-betul mengalami ketegangan yang tinggi, rasionalitas seperti menemukan kebuntuan, maka berlakulah prinsip yang seperti ini, prima facie itu. Mana nilai yang dianggap paling mendatangkan manfaat bagi orang atau paling penting gitu. William Rawls itu dijalankan. Saya rasa sebenarnya Rawls menghargai, cuman pada masa itu dia tidak mungkin mengizinkan subjektivitas tanpa ada basis rasionalisme untuk prosedur keadilan. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik ya. Terima kasih Pak Baru. Saya kira seperti itu ya. Ya, kembali kita buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan komentar, tanggapan atau pertanyaan. Sudah ada Bapak Hendra ini, sahabat kita. Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Coba di-unmute. Ya. Sudah Pak, ya. Sudah ya. Tadi katakan ternyata untuk Rawls ini itu adalah kesepakatan yang overlapping ya, Pak. Ya. Nah, apakah ini tidak sebenarnya menyalahi juga prinsip keadilannya daripada Rawls itu? Karena berarti kan kalau ada overlapping konsensus dia tidak lagi equal seperti yang dibuat oleh Rawls itu. Seperti prinsipnya dia. Begitu, Pater. Yang pertama. Yang kedua, apakah bagaimana menurut pendapat Pater bahwa sebenarnya ketika doktrin-doktrin itu kan radikalisme ini adalah prinsip daripada orang terhadap penciptanya gitu, yang transenden, yang tidak bisa sebenarnya untuk dibicarakan dalam linguistik kan, antara tadi Islam, Kristen gitu, dan juga ateis misalnya. Bagaimana mereka bisa sepakat dalam isu-isu politik maupun sosial kalau itu saja tidak bisa terkatakan begitu sebenarnya. Jadi apa yang bisa membuat kita ini yang beragama dan yang tidak beragama, kata tanda petik, itu bisa sepakat dalam isu-isu itu? Apakah mungkin yang bisa menyatukan kita itu adalah ekonomi ya, Father? Karena untuk semua jenis religion kan agamanya sama, yaitu uang gitu, atau semuanya pengen makmur, tidak pengen jadi pertapa gitu. Nah, demikian Father, dua pertanyaan. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Hendra. Pertanyaan yang menarik ya. Jadi overlapping konsensus itu adalah itu suatu sikap ya, menerima hal-hal yang melampaui doktrin komprehensif. Dan prinsip keadilan itu menurut Rawls itu satu model dari overlapping konsensus. Kenapa? Karena prinsip keadilan itu jadi prinsip persamaan dan prinsip perbedaan menurut Rawls ya, dari posisi dia itu diterima oleh semua orang yang berpikir rasional. Ya. Berpikir rasional seperti apa? Berpikir rasional kalau dia berada pada posisi yang objektif, yang netral. Ya. Dia contoh sederhananya seperti ini.
misalnya saya diminta untuk membagi kue tart ke dalam 10 bagian yang harus dibagi kepada 10 orang. Lalu saya tidak tahu apakah saya mendapat giliran pertama atau giliran terakhir dalam pembagian kue tart itu kan. Ya. Dan menurut Rawls, karena saya tidak tahu, jadi saya berada pada posisi veil of ignorance, di bawah cadar ketidaktahuan, ya. Maka sikap yang paling rasional ialah membagi kue tart itu ke dalam 10 bagian yang sama besar. Ya. Karena kalau misalnya salah satu bagiannya besar sekali, satunya kecil, tiba-tiba saya mendapat giliran terakhir, tentu saya mendapat yang paling kecil kan. Ya. Tapi dengan asumsi antropologinya bahwa semua peserta di situ egois kan, mau mendapatkan yang paling banyak. Jadi sebenarnya konsep keadilan itu suatu bentuk overlapping konsensus, diterima oleh semua orang terlepas dari dia beragama apa. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang radikalisme, itu sikap orang terhadap pencipta itu benar ya, saya sepakat dengan Pak Hendra. Dan saya sebenarnya tertarik dengan posisi Otfried Höfe tadi yang saya coba presentasikan pada akhir. Jadi kita dalam hal perkara iman atau doktrin sikap etis paling mendasar itu kita tidak pernah bisa bersatu. Ya. Kita berbeda. Misalnya saya sebagai orang Katolik ya, percaya bahwa Bunda Maria itu perawan ya, melahirkan putra Allah dan dia perawan. Atau saya percaya pada ajaran Trinitas. Ya. Dan itu kan kalau kita berdebat tidak akan ada konsensus. Dan untuk saya itu kan jaminan keselamatan. Ya. Kalau saya tidak percaya itu, maka saya tidak akan diselamatkan karena saya akan percaya. Tetapi saya juga mau hidup di dalam sebuah tatanan sosial kan. Saya tidak mau mati cepat, tidak mau dibunuh dan tidak mau berantem. Dan manusia itu secara antropologis tidak hanya egois, tapi dia punya empati. Ya. Kalau lihat orang lain menderita, terlepas tidak perlu tanya agamanya, dia langsung mau membantu, kan? Terdorong hatinya untuk membantu. Dan hal-hal itu menyebabkan kita mau hidup bersama. Ya. Dan ada sejumlah prinsip yang memang bisa dinegosiasikan. Seperti tadi Pak Hendra sendiri katakan, masalah ekonomi, kan? Itu kan bisa dinegosiasikan. Kemudian masalah ilmu pengetahuan, kebenaran ilmu pengetahuan, 1+1 kan tidak perlu tanya pada tokoh agama, kita bisa menjelaskan secara rasional. Jadi ada banyak hal yang bisa mempertemukan kita, atau kebaikan harus dilakukan, kejahatan harus dihindari. Itu kan prinsip-prinsip etis yang saya kira lintas agama dan juga menjadi dasar kita menyusun sebuah konstitusi atau sebuah undang-undang. Ya. Benar ada sejumlah pertanyaan eksistensial di mana kita tidak bisa bersatu, ya. Tapi menurut saya bisa diperdebatkan, hanya kita harus belajar bahwa perdebatan itu tidak akan berujung pada peperangan. Dan untuk itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Grace, perlu belajar terus-menerus. Dan agama itu menurut saya harus boleh dikritik. Ya. Dan saya kira itu persoalan fundamental di Indonesia. Seolah-olah agama itu kudus, tidak boleh dikritik. Padahal agama itu kan selalu berkembang, dia kitab sucinya ditafsir, dikritik terus-menerus sehingga menjadi rasional. Ada teologi sekarang yang mencoba menafsir kitab suci dalam terang kesetaraan gender atau perspektif hak asasi manusia. Jadi itu semua menjadi mungkin menurut saya. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak Ter. Terima kasih juga Pak Hendra. Sudah bersedia Mas Nuruddin, tapi kita mohon Mas Nuruddin sabar sedikit. Kita kehadiran Suster Herlina di sini dan juga ada Prof. Agus. Bila Prof. Agus atau Suster Herlina ingin sesuatu tanggapan disampaikan, silahkan Prof. Agus atau Suster Herlina juga. Oke, mungkin sementara ini kita langsung saja ke kawan kita Mas Nuruddin. Silakan Mas. Halo Mas
Mas Fadil bisa terdengar suara saya? Yes, Mas, kedengaran. Monggo. Ya. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Pembicaraan yang menarik sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Romo. Mungkin tadi saya agak telat, jadi mungkin barangkali sudah dibahas. Saya ingin tanya, apakah Rawls itu juga dipengaruhi oleh pragmatisme Amerika ya, sehingga modelnya jadi agak berbeda dengan model Habermas tadi. Kalau dalam pragmatisme Amerika kan satu sisi dirasional, tapi pada satu sisi karena yang penting adalah yang berguna begitu, kadang-kadang yang iman dan lain-lain nggak apa-apa masuk begitu kan. Jadi seperti misalkan siapa itu namanya yang Roti ya. ya siapa itu kan mengatakan yang apa, religious experience itu juga ya itu masuk akal juga gitu kan. Jadi apakah pragmatisme Amerika itu juga mempengaruhi Rawls gitu kan dalam mendefinisikan politiknya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Habermas tadi, kalau nggak salah itu kan Rawls dan Habermas kan pernah debat ya di jurnal tahun 95 dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang tadi public reason tadi. Kalau nggak salah itu Rawls itu kan mendefinisikan public reason itu lebih terbatas ya daripada Habermas. Kalau Habermas kan ada society, ada economic, sama state gitu kan. Tapi kalau Rawls itu justru menganggap ya public reason itu di negara saja gitu. Yang lain-lain itu walaupun ruang publik kalau di dalam kacamata Habermas ya itu bukan itu bukan public reason, tapi itu maksudnya kalau nggak salah non formal reason atau apa. Jadi mungkin saya ingin klarifikasi dari Romo, sebenarnya alasannya Rawls untuk mereduksi itu menjadi ke arah yang formal begitu, alasannya apa ya? Apakah memang dia punya alasan tertentu? Misalkan ya kalau di universitas dan lain-lain ya kita boleh dong bicarakan yang nggak reason nggak dalam konteks public reason, kan dia hanya seakan-akan mereduksi yang publik itu yang di partai, di parlemen dan lain, sementara di universitas dan ruang publik itu ya nggak perlu gitu. Ini kan agak beda dengan Habermas. Dan yang ketiga terkait tadi dengan isu-isu yang berkaitan dengan isu etika yang ada metafisiknya semacam Borsi dan lain-lain, apakah sebenarnya Rawls sendiri punya pendapat sendiri ya tentang itu? Karena kan dia juga hidup di era debat itu ada tentang gender, kalau nggak salah feminis juga pernah mengkritik Rawls, kayaknya dia nggak pernah komen yang positif ya tentang, maksudnya komen itu dalam arti memberikan pandangan yang seperti apa gitu tentang isu-isu semacam itu, misalkan soal kontrasepsi, aborsi dan lain-lain itu mungkin bisa dielaborasi lebih jauh. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Pak Nurudin untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Pertanyaan pertama itu benar ya. Jadi Rawls itu seorang filsuf yang hidup dalam konteks Amerika, dan filsafat Amerika itu berbeda dari filsafat Eropa kontinental yang sangat Jerman misalnya sangat dipengaruhi oleh Kant. Rawls memang mempelajari Kant terutama dalam Rawls 1, tapi dalam perdebatan selanjutnya dia menampilkan seorang filsuf Amerika yang dipengaruhi oleh pragmatisme tadi. Ada William James, kemudian Richard Rorty dan lain-lain, sehingga perdebatan atau solusi yang dia tawarkan tentang overlapping konsensus itu lebih pada ke manfaat dan kegunaan. Dan kenapa? Karena Rawls melihat konteks Amerika, perbedaan doktrin komprehensif yang sangat radikal ya, sangat tajam, dan dia katakan tidak mungkin untuk mempertemukan itu Partai Demokrat dengan Partai Republikan ya, sikap mereka terhadap aborsi itu kan sulit dipertemukan. Misalnya Joe Biden kan dia Katolik tapi pernah tidak diberi komuni oleh seorang pastor di salah satu paroki karena dia mendukung aborsi kan. Jadi memang sangat radikal perbedaan. Lalu yang kedua itu saya sepakat ya. Jadi Rawls mereduksi public reason sebagai persoalan negara, itu berbeda dari Habermas yang melihat rasionalitas publik itu jauh lebih luas, dan itu ada perdebatan yang banyak ya dan panjang juga antara Habermas
dan roles. Ada banyak artikel tentang itu, tapi seperti tadi sudah diringkaskan oleh Pak Nuruddin. Lalu sikap etis roles, tadi dalam paper saya hanya bisa presentasikan bagaimana pandangan dia tentang aborsi. Jadi ringkasnya roles berpandangan ya aborsi itu diserahkan kepada ibu, ya, kepada perempuan yang mengandung anak itu, dan membiarkan dia untuk memutuskan apakah janinnya mau diaborsi atau tidak. Itu sikap Rawls, dan itu tentu dikritik oleh pandangan-pandangan teologis lain, misalnya Gereja Katolik pasti tidak sepakat dengan itu. Dan pandangan Rawls ini kan mencerminkan sebenarnya sikap politik Partai Demokrat, ya, di Amerika, ya, yang tentu tidak disetujui oleh ya, antara lain orang Katolik dan sejumlah, saya kira ada gereja Protes Kristen juga yang tidak sepakat dengan itu. Ya, itu mungkin yang saya bisa tanggapi, Mas Nuruddin. Baik, terima kasih Pak Ter, terima kasih Mas Nuruddin. Kita melihat ada raise hand kembali dari Pak Hendra, tapi mari kita beri kesempatan dulu kepada perempuan, ya, kepada wanita yang hadir di sini, gitu, supaya afirmasi action daripada Rawls itu tidak kosong. Saya melihat ada nama-nama yang mencerminkan perempuan sih di sini. Atau bila ingin secara sukarela, ada Ibu Bernadette mungkin ingin bertanya, silakan Bu, atau Ibu Evi, silakan diberikan kesempatan, Bu Evi atau Bu Bernadette atau yang lain. Nah, juga di sini ada Ibu Naya Beo Nugroho, ya, ini senior dari Arkara. Silakan Bu, bila ada yang ingin diberikan tanggapannya. Romo menanti tanggapan dari teman-teman, gitu. Saya ingin bertanya dengan sederhana saja. Overlapping konsensus itu diterjemahkan itu, Romo kan menerjemahkan sebagai apa? Lintas batas, konsensus ya. Lintas batas. Tapi ada juga yang menerjemahkannya semacam tumpang suh, gitu. Ya. Ada yang kesepakatan berlipat, ada yang berkeadilan, malah yang terbaru Pak Sunario. Itu apa yang menjadi alasan Romo memilih kata lintas batas, ya? Itu Romo. Ya, wah, ini menarik. Memang dalam penjelasan Rawls, dia katakan jadi overlapping konsensus itu sebuah titik persimpangan. Jadi titik persimpangan kan, bertemu dan berpisah, ya. Jadi waktu itu ya kebetulan saya pertama kali membaca Rawls itu versi Jermannya, dan dalam bahasa Jermannya itu disebut Überlappende konsensus, ya. Jadi ya lintas batas, tapi tidak ada pertimbangan ini, karena dia ketika saya menerjemahkan itu, pikiran saya dia lintas batas karena dia melampaui semua doktrin komprehensif dan juga bisa diterima oleh warga dari latar belakang doktrin komprehensif yang berbeda, karena itu dia melintas batas itu, batas doktrin komprehensif, ya. Itu pikiran saya. Saya kira kalau ada terjemahan yang lebih baik tentu bagus, ya. Ya. Iya, di dalam beberapa. Jadi itu alasan saya, ya. Iya, iya. Terima kasih Romo. Alasan yang reasonable kalau pinjam istilah Rawls itu. Ya. Tentang burdens of judgment. Ya. Burden of judgment itu tadi ada perbedaan tafsir itu bisa terjadi, katanya. Bahkan untuk sebuah konstitusi yang sudah disepakati, dalam menghadapi situasi konkret, tafsir terhadap konstitusi itu pun bisa juga berbeda, gitu, ya, Rom, Pastor, ya. Ambil contoh Undang-Undang Dasar kita, pasal 6 tentang syarat pencalonan presiden.
Ya. Ada yang mengatakan itu open legal policy, harus partai dan seterusnya. Nah, ini keberagaman penafsiran untuk suatu konstitusi, padahal ini kan proses yang sangat diperhatikan Rawls, ternyata bisa beragam. Ya. Bagaimana mengatasi ini, Romo, jika kita hubungkan dengan semangat tokoh yang terakhir tadi? Mungkin bisa ada kaitan. Ya, oke. Ya, tentang persyaratan dari presiden ya, saya kira dulu itu syaratnya orang Indonesia asli kan? Ya, benar. Ya, orang Indonesia asli. Lalu muncul perdebatan siapa itu orang Indonesia asli, ya kan? Lalu kita ini kan tidak ada yang asli, semua pendatang. Kalau ditelusuri dan kalau kita percaya pada teori evolusi ya bahkan kita semua berasal dari titik yang sama kan. Tapi waktu pada masa tertentu itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kan? Lalu muncul perkembangan baru, kita mempelajari hak asasi manusia, kemudian rasisme itu dianggap sebagai sebuah persoalan dalam politik, maka cara berpikir kita pun berevolusi kan, menjadi lebih rasional atau lebih diterima secara universal ya, atau dalam bahasa Hegel kita dalam sejarah itu ya berproses menuju Weltgeist kan, di mana kita menjadi semakin rasional, menemukan diri kita sendiri dan pikiran kita itu bisa diterima oleh yang lain yang mungkin disingkirkan sebelumnya. Karena itu kita mempersoalkan kata Indonesia asli itu tadi. Ya. Kita membaca teks itu dalam perspektif mungkin hak asasi manusia. Dan itu yang Rawls katakan burdens of judgment. Jadi politik itu tidak pernah final dia. Kalau final, maka dia menjadi absolut. Dan absolutisme itu adalah salah satu penyebab pembantaian pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Karena itu Rawls seperti Habermas juga dan para pemikir politik yang lain pada abad ke-20 mereka agak hati-hati dengan konsep etis yang substantif. Jadi mereka membatasi diri pada yang prosedural dan bahkan Rawls sendiri lebih ekstrim lagi. Dia katakan ya politik itu perkara efisiensi ya. Apakah ini efisien untuk kehidupan bersama? Berguna tidak untuk kehidupan bersama? Sedangkan persoalan-persoalan etis kita serahkan kepada agama. Tugas negara ialah memfasilitasi, memberi ruang kepada agama untuk tetap eksis. Ya, itu yang ya atau dalam bahasa tadi saya mengutip Hannah Arendt kan. Arendt katakan politik adalah ruang kemungkinan karena kita bebas. Ya, kita bebas. Karena itu judgment itu selalu berubah. Ada beban. Ya. Beban penilaian. Baik, luar biasa. Romo, kita kehadiran pertanyaan dari seorang perempuan, Ibu Bernadette, Romo. Ya, ini ya, bertanya, apakah demokrasi adalah sistem yang terbaik di dunia ini? Ya. Oh ini pertanyaan yang menarik ya. Memang sistem politik yang terbaik sebenarnya tidak ada ya. Dan para ahli mengatakan demokrasi adalah sistem terbaik dari yang terburuk. Ya. Jadi sistem-sistem itu semuanya buruk, tapi demokrasi adalah yang terbaik dari yang terburuk. Dan saya sendiri berpendapat ya demokrasi itu sebuah nilai etis yang harus diperjuangkan. Kenapa? Karena saya yakin atau punya keyakinan filosofis juga bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas dan setara, ya. Dan itu hanya mungkin bisa dijamin dalam sebuah demokrasi. Ya. Orang bebas itu kan artinya bukan kesenang-senangan, artinya saya boleh mengekspresikan diri, kemudian pikiran saya tidak harus diintervensi ya, oleh yang lain, atau keyakinan religius saya tidak perlu diintervensi oleh lembaga negara tertentu, oleh undang-undang tertentu. Lalu kebebasan saya untuk mencari pasangan hidup itu tidak dicampur tangani oleh polisi ya, atau oleh kepala desa dalam sebuah ini. Itu kan hak-hak liberal yang menjamin martabat manusia. Dan hak-hak ini menurut saya hanya bisa dijamin dalam sebuah demokrasi. Di sistem kerajaan agak sulit untuk itu. Ya. Pernah ada perdebatan bagaimana kalau tanpa demokrasi tapi presidennya baik ya, bekerja untuk
untuk rakyat, misalnya Lee Kuan Yew dulu kan, itu kan dia bekerja untuk masyarakat Singapura all out ya, tapi bukan demokrasi kan pada masa itu. Bisa saja ada pemimpin baik seperti itu, tetapi untuk jangka panjang saya pikir kekuasaan politik itu tidak bisa diserahkan kepada pribadi tertentu, tapi kita perlu membangun sistem. Karena sistem itu yang kekal ya, sedangkan pribadi pemimpin politik dia akan berakhir. Luar biasa. Ibu Bernadette mungkin ingin menyampaikan sesuatu, hak suaranya diberikan, Bu. Silakan. Ya, saya tadi terlambat. Saya kira jam 8, jadi jam 8 baru buka, udah pertanyaan. Jadi nggak apa-apa, tentang demokrasi itu nanti saya dengar lagi dari YouTube. Jadi saya pengen tahu, demokrasi ini di setiap negara, dia akan juga punya kearifan lokal itu. Nah, kearifan lokal itu ketika negara menerapkan sistem demokrasi, mereka nggak mau dengar lagi kearifan lokal. Nah, itu yang jadi masalah sepertinya ya, Romo. Iya. Ya. Oke, baik. Sebenarnya itu yang tidak dikehendaki ya. Demokrasi yang sesungguhnya kan demokrasi artinya kedaulatan rakyat ya, dan rakyat yang berdaulat itu mereka tetap membawa ransel metafisis mereka. Ransel metafisis itu kearifan lokal, agama yang mereka yakini, dan tugas negara yang demokratis sebenarnya melindungi dan memfasilitasi keberadaan kebinekaan kultural itu, termasuk kearifan lokal. Karena itu kan dalam gerakan demokratisasi, terutama dalam kaitan dengan hak asasi manusia sebagai pilar dari demokrasi, ada yang disebut dengan generasi ketiga hak asasi manusia. Itu generasi yang memperjuangkan hak kolektif. Ya. Dan kearifan lokal ini masuk dalam hak kolektif itu. Itu hak kelompok minoritas yang sebenarnya diabaikan ketika negara, nation state, pada abad ke-20 itu bermunculan. Ada sejumlah kelompok minoritas yang ditindas di dalam negara itu. Dan itu coba difasilitasi dan dilindungi oleh lewat gerakan ketiga hak asasi manusia yang disebut dengan hak kolektif itu. Dan kearifan lokal masuk di sana. Ya. Meskipun kita harus memberi catatan bahwa kearifan lokal itu apa yang kita sebut arif, bisa juga tidak arif ya. Misalnya saya tidak tahu di tempat lain, di Flores, Belis, budaya Belis atau mas kawin yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, itu cukup lama dilihat sebagai kearifan lokal ya. Dan sekarang coba dibaca dengan perspektif lain, perspektif kesetaraan gender, hak asasi manusia. Jadi kita mempertahankan kearifan lokal, tapi menurut saya tetap terbuka terhadap nilai-nilai yang datang dari luar. Karena sekarang kita hidup dalam apa yang disebut dengan kampung global kan, ya. Kampung global. Ya. Kita terjaring ya, satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih Ibu Bernadette. Itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih Pak Ter dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sampailah kita di penghujung ya. Ada pertanyaan yang muncul memang di dalam chat. Tapi mohon maaf kita ternyata sudah lewat 1 menit. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Ter untuk semacam closing statement. Silakan. Ya. Baik. Ya, terima kasih Mas Wadio sebagai moderator. Sebagai closing statement, saya hanya mau mengatakan bahwa pluralisme atau kebinekaan adalah esensi dari setiap masyarakat modern, tapi juga masyarakat Indonesia yang menghargai manusia sebagai makhluk yang bebas dan setara. Hal ini sudah ditangkap oleh para pendiri bangsa Indonesia ketika mereka merumuskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa kita. Jadi pluralisme adalah melekat dalam budaya kita. Sejalan dengan kemajuan zaman dan tingkat pendidikan, disensus atau ketidaksepakatan dalam konsep etis itu semakin bertambah, dan tidak bisa dihindari. Dan menurut saya agar perbedaan itu tidak berujung pada konflik dan peperangan, ya,
negara, tapi kita juga harus memfasilitasi perbedaan itu, memberi ruang perbedaan itu di ruang publik. Ya. Tentu harus diimbangi dengan penguatan peradaban publik, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Grace. Ya. Pendidikan itu menjadi penting, jadi liberalisme itu membutuhkan sejumlah syarat. Pendidikan menjadi penting, kemudian ekspresi seni kita itu juga harus diberi ruang dan macam-macam. Dan pendidikan moral menurut saya tidak boleh hanya dipercayakan kepada agama, dan bahkan agama sendiri perlu dikritik, ya, agar dia semakin human dan memberikan kontribusi untuk kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia yang plural. Saya kira itu yang bisa kita petik dari teori John Rawls ini. Ya, terima kasih.